Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan makalah uji homogenitas Fisher. Sebelum kita simak, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas Fisher adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variasinya. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Uji homogenitas langkah-langkahnya yaitu membuat hipotesis, menentukan mean dan simpangan, menentukan F hitung, menentukan F tabel, dan membandingkan F hitung F tabel serta membuat kesimpulan. Contoh soal diketahui data hasil belajar statistik mahasiswa di kelas A dan data hasil belajar mahasiswa di kelas B sebagai berikut. Kelas A nilainya 97 dan kelas B nilainya 96. Ujilah dengan A 005 apakah hasil belajar di statistik kedua kelas tersebut homogen atau tidak. Setelah kita mendengarkan penjelasan uji homogenitas beserta langkah-langkahnya dan soalnya, selanjutnya yaitu ke penyelesaian. Yang pertama yaitu kita harus membuat hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Populasi yang kedua yaitu H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Setelah kita membuat hipotesis, langkah yang kedua yaitu kita menentukan mean dan simpangan baku. Nah, di sini terdapat dua tabel ya teman-teman, ada tabel kelas A dan ada tabel kelas B. Terlebih dahulu kita menentukan mean dan simpangan baku pada tabel kelas A. Nah, di sini teman-teman lihat di situ ada tabel yang mana ada 10 sampel beserta 10 nilai dari 10 sampel tersebut. Sebelum kita masuk ke rumus, kita jumlahkan terlebih dahulu. Nilai keseluruhan dari 10 sampel tersebut itu ada 1342 ya teman-teman, ada 1342. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lihat ke rumus, ke kotak yang ada di sebelah tabel. Nah, di situ ada XA sama dengan jumlah XA dibagi NA. Nah, jumlah XA itu teman-teman jumlah nilai kelas A. Tadi sudah dijumlahkan secara keseluruhan dari sampel 1 sampai sampel 10, jumlah nilainya yaitu ada 1342. Kemudian dibagi NA. Dibagi NA itu banyaknya sampel yang ada di kelas A ya, atau banyaknya orang di kelas A. Tadi sudah diketahui tadi ada 10 sampel. Jadi NA itu 10 ya. Jadi 1342 dibagi 10 hasilnya 134,2. Nah, 134,2 merupakan mean dari kelas A. Setelah kita mengetahui mean kelas A, selanjutnya itu kita mencari simpangan baku pada kelas A. Rumusnya teman-teman bisa lihat di bawah mean, rumusnya di situ rumus simpangan baku yaitu SA sama dengan jumlah XA dikurang XA bar kuadrat dibagi
NA kurang 1. Nah, teman-teman bisa lihat ke tabel di kolom ketiga yang atasnya XA dikurang XA bar. Di situ di sampel pertama ada min 37,2. Nah, min 37,2 itu hasil dari mana, teman-teman? Hasil dari XA. XA-nya itu nilai kelas A ya. Kelas A kita ambil sampel dari sampel pertama, yaitu nilainya 97 dikurang XA bar. XA bar itu dikurang nilai rata-rata kelas A. Tadi nilai rata-ratanya atau mainnya sudah diketahui bahwa hasilnya itu 134,2. Jadi 97 dikurang 134,2 itu hasilnya min 37,2. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya, kemudian kita kuadratkan kayak min 37,2 dikali 37,2 hasilnya 1383,84 ya. Jadi 1383,84 itu hasil dari XA dikurang XA bar. Kemudian setelah mengetahui hasilnya kita kuadratkan ya teman-teman. Jadi sama semuanya dari sampel pertama sampai sampel 10 seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya masing-masing, kemudian kita jumlahkan yang XA dikurang XA bar kuadrat, yang dikuadratkan dijumlahkan secara keseluruhan dari sampel pertama sampai terakhir, yaitu 10, hasilnya 12.610,9 ya. Jadi bisa kita masukin ke dalam rumus bahwa simpangan baku sama dengan jumlah XA dikurang XA bar kuadrat, yaitu 12.610,9 dibagi NA. Maka dibagi NA kurang 1. NA itu nilai jumlah sampel atau banyaknya orang di kelas A. Tadi ada 10 ya teman-teman, jadi 10 dikurang 1 jadi 9. Jadi 12.610,9 dibagi 9 hasilnya 1.401,21. Nah, 1.401,21 merupakan simpangan baku dari kelas A. Setelah kita mengetahui mean dan simpangan baku pada tabel kelas A, selanjutnya kita menentukan mean dan simpangan baku pada tabel kelas B. Caranya sama teman-teman seperti kita menentukan mean dan simpangan baku di kelas A ya. Sebelumnya kita masukkan dulu ke rumus bahwasanya XB sama dengan jumlah, ini untuk mencari mean ya teman-teman. Jadi XB sama dengan jumlah XB dibagi NB. Nah, jumlah XB nya itu berapa teman-teman? Jadi kita jumlahkan dulu. Kita lihat tabel. Di situ kan ada 10 nilai, kita jumlahkan. Nah, di situ jumlahnya ada 1348 teman-teman. Kemudian di situ di rumus dibagi XB, jumlah XB dibagi NB. NB itu banyaknya siswa atau banyaknya sampel di kelas B, ada 10 ya teman-teman, sama kayak kelas A. Berarti jumlah XA yaitu 1348 dibagi NB atau dibagi 10 hasilnya 134,8. Nah, 134,8 merupakan nilai rata-rata atau mean dari kelas B. Setelah kita mengetahui mean pada kelas B, selanjutnya kita mencari simpangan baku pada kelas B. Caranya sama, kita masukin dulu rumusnya, yaitu di kotak yang ada di sebelah tabel ada maaf teman-teman, SB sama dengan jumlah XB dikurang XB bar kuadrat dibagi NB kurang 1. Caranya jumlah XB
dikurang XB bar kuadrat itu kita langsung aja teman-teman ke table yang kolom keempat yang XB dikurang XB bar kuadrat. Nah, kita langsung saja ya jumlahkan di situ karena kita sudah tahu caranya, sudah dijelaskan di table pertama. Jadi langsung saja kita jumlahkan. Dari sampel pertama sampai terakhir itu jumlahnya ada 11.346,12 ya. 11.346,12. Jadi kita masukin tadi kalau jika rumusnya SB sama dengan jumlah XB dikurang XB bar kuadrat itu jumlahnya 11.346,12 dibagi NB. NB itu banyaknya sampel di kelas B itu ada 10. NB dikurang 1 berarti 9. Jadi 11.346,12 dibagi 9 hasilnya 1.260,68 ya. Jadi 1.260,68 itu merupakan simpangan baku dari kelas B. Kita menentukan mean dan simpangan baku, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan F hitung. Nah, F hitung itu rumusnya F sama dengan simpangan terbesar dibagi dengan simpangan terkecil. Tadi sudah diketahui simpangan terbesar yaitu simpangan A, kelas A ya, dan terkecil terdapat pada simpangan baku kelas B. Jadi SA dibagi SB. SA nya itu tadi jumlahnya 1401,21 ya. Jadi dibagi SB-nya 1260,68. Hasilnya yaitu 1,12. Nah, 1,12 merupakan hasil F hitung. Teman-teman, setelah kita mengetahui F hitungnya, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan F tabel. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel ya. F tabel untuk alfa 0,05. Nah, di sini di pinggir tabel ada rumusnya yaitu F tabel sama dengan alfa DKA dibagi DKB. Alfa sudah diketahui bahwa alfa itu 0,05. DKA itu NA dikurang 1. Kalau DKB itu NB dikurang 1. Nah, jadi 0,05 NA itu sudah diketahui, NA itu adalah banyaknya sampel di kelas A. Tadi sudah diketahui bahwa banyaknya sampel di kelas A itu ada 10. Dan di kelas B juga di NB ada 10 sampel. Jadi 10 dikurang 1 berarti 9. NB atau 10 dikurang 1 juga 9 ya. Jadi kita masukkan 9 untuk pembilang yang di atas dan 9 di bawah untuk penyebut. Nah, kita sesuaikan dengan tabel di sampingnya, teman-teman. Nah, kalau kita sebut ya, di situ di paling atas di table paling atas ada keterangan DK pembilang dan di sampingnya ada samping sampai bawah di situ DK penyebut. Jadi kita luruskan yang DK pembilang dari atas yang angka 9 dengan DK penyebut yang ada di sampingnya, kita luruskan. Nah, setelah kita cocokkan tepatnya di mana, itu tepat di 3,18.
Jadi 3,18 merupakan F-tabel, teman-teman. Kelima yaitu kita membandingkan F-hitung dan F-tabel serta membuat kesimpulan. Nah, di bawah sini ada kriteria. Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Nah, kriteria yang kedua, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, sudah diketahui tadi F-hitungnya bahwa F-hitungnya itu 1,12 dan F-tabelnya 3,18. Berarti F-hitung lebih kecil dari F-tabel atau 1,12 lebih kecil dari 3,18. Jadi kesimpulannya, kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang homogen atau diterima. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.